Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai manajemen pembelanjaan. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikomang Natia Rahayu dengan NIM 2017051103. Yang kedua, Nikade Sriwinastuti dengan NIM 2017051111. Yang ketiga, Iputu Karmawan dengan NIM 2017051112. Yang keempat, Niputu Asitena Putri dengan NIM 2017051119. Dan yang kelima, Niwayan Maret Arianti dengan NIM 2017051121. Baiklah, di sini kami akan langsung memulai presentasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pentingnya manajemen pembelanjaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian manajemen pembelanjaan. Menurut pendapat Silalahi, bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelanjaan merupakan pengelolaan keuangan yang dimiliki. Dengan demikian, manajemen pembelanjaan merupakan suatu proses tentang merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengontrol dana atau keuangan yang dimiliki baik sebagai staf atau pemimpin bagi dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen pembelanjaan. Beberapa negara di dunia ini mengalami kesulitan keuangan untuk membangun negaranya. Negara-negara tersebut memiliki banyak bahan tambang, akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mengelola hasil bumi tersebut. Dunia perbankan di negara maju, termasuk Dana Moneter Internasional, sangat berminat meminjamkan uangnya ke negara-negara tersebut. Menurut mereka, bunga pinjaman yang akan mereka terima cukup menguntungkan. Mereka akan menggunakan dana pinjaman untuk menggali sumber alam dan kelak membayar utangnya. Dengan demikian, tidak ada risiko bagi bank luar negeri. Situasi semacam ini tidak ada bedanya dengan apa yang dihadapi oleh dunia perusahaan. Perusahaan memiliki harta berharga dalam bentuk hasil produksi dan marketingnya. Cukup meyakinkan dan perusahaan mempunyai reputasi baik, pinjaman tidak akan begitu sulit diperoleh. Dalam masing-masing situasi ini, peminjam memerlukan uang sekarang dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Uang itu juga akan digunakan untuk membeli barang dan akan dibayar kembali melalui hasil penggunaan barang yang ia beli. Jadi uang mempunyai peranan yang sangat penting. Pemahaman akan uang. Uang didefinisikan oleh William H. Cunningham ialah sesuatu yang diterima umum sebagai pembayaran barang dan jasa yang merupakan darah kehidupan ekonomi. Fungsi uang yaitu antara lain sebagai alat tukar, sebagai alat pengukur nilai, dan sebagai alat penyimpanan bernilai. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemodalan atau pembelanjaan. Jadi, pemodalan atau pembelanjaan maksudnya ialah bagaimana usaha dari suatu perusahaan untuk mencari dana atau kekayaan guna kelancaran jalannya perusahaan tersebut. Sebelum dicari, maka disusun dahulu anggaran untuk apa dana itu digunakan. Setelah dana diperoleh, baru diinvestasikan ke dalam barang-barang modal. Misalnya, seorang pedagang ingin membuka usaha pertokoan, maka dia harus merencanakan kira-kira apa keperluan yang akan dibelanjai, misalnya mendirikan bangunan, mengontrak toko, membeli peralatan toko, membeli barang dagangan, dan sebagainya. Kemudian dicari dana atau kekayaan untuk digunakan seperti rencana yang sudah ditetapkan. Dana yang dicari ini dapat diperoleh dari tangan pertama ataupun dari tangan kedua. Dana yang langsung diserahkan oleh pemilik uang kepada yang membutuhkan disebut dana tangan pertama, seperti dana yang
diperoleh dari family, teman, atau pemilik uang lainnya. Sedangkan dana yang diperoleh melalui perantara disebut dana kekayaan tangan kedua. Misalnya kekayaan yang berasal dari bank disebut kekayaan tangan kedua sebab bank menjadi perantara antara pemilik-pemilik uang yang menabung uangnya di bank, kemudian bank menyalurkan ke dunia perusahaan. Next. Dana atau kekayaan menurut sumber dari mana diperoleh dapat dilihat di sebelah kredit neraca. Sedangkan untuk apa dana tersebut digunakan dapat dilihat di sebelah debit neraca yang terdiri atas barang-barang modal. Jadi yang terletak di sebelah debit neraca ialah barang-barang modal dan yang sebelah kredit neraca ialah kekayaan yang berarti juga sumber-sumber pemodalan yang memperlibatkan dari mana kekayaan diperoleh. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembelanjaan pasif. Masalah pembelanjaan pasif ini meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan usaha penarikan modal, di mana masalahnya bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh modal yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Nah, masalah di pembelanjaan pasif ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pembelanjaan kuantitatif yang meliputi masalah penentuan besarnya atau kuantitas modal yang dibutuhkan yang akan ditarik. Yang kedua, pembelanjaan kualitatif, yaitu masalah penentuan jenis kualitas modal yang akan ditarik, yaitu meliputi persoalan-persoalan tentang berapa lama modal akan ditarik dari sudut likuiditas, macam modal apa yang akan ditarik, sudut solvabilitas, dan pendapatan apa yang akan diberikan kepada modal yang akan ditarik, sudut rentabilitas. Next. Pembelanjaan aktif. Nah, dalam masalah pembelanjaan aktif ini dapat dilihat dari sudut perusahaan yang mempunyai uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain atau untuk ditanamkan dalam perusahaan sendiri. Dalam pembelanjaan aktif ini dapat dibagi menjadi dua jika ditinjau menurut sumbernya. Yang pertama itu adalah pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing, yang berbentuk pembelanjaan di mana usaha pemenuhan dana diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan. Pembelanjaan dari luar perusahaan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pembelanjaan sendiri, equity financing, yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari pemilik, peserta, dan pengambil bagian modal saham, modal peserta, yang kemudian menjadi modal sendiri dalam perusahaan. Yang kedua, pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang, debt financing, yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari para kreditur, kredit dari bank, kredit dari penjual, dan kredit obligasi. Next. Nah, yang kedua ini adalah pembelanjaan dari dalam perusahaan internal financing. Yang artinya kebutuhan modal tidak diambil alihkan dari luar perusahaan, melainkan berasal dari fund yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari dalam perusahaan. Nah, pembelanjaan dari dalam perusahaan ini terdiri dari pembelanjaan internal dan pembelanjaan intensif. Pembelanjaan internal ini dijalankan dengan menggunakan laba cadangan, laba yang tidak dibagikan. Sedangkan pembelanjaan intensif ini dijalankan dengan menggunakan penyusutan-penyusutan aktiva tetap yang sementara belum digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang lama. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yakni sumber-sumber permodalan. Next.
Nah, sebelum membahas sumber-sumber permodalan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu modal. Menurut KBBI, modal yakni dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Sementara Harry G. Goodman dan Herbert A. Dogel mengemukakan bahwa pengertian kapital atau modal bisa ditinjau dalam beberapa penggunaan. Yang pertama, accounting view of capital. Dalam hal ini, modal diartikan sebagai selisih antara total aset dengan total liabilitas. Kedua, business view of capital. Dalam hal ini, modal perusahaan sebagai totalitas dari barang-barang modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, economic view of capital. Dalam hal ini, modal diartikan sebagai kekayaan yang ditarik perusahaan dan diproduksi yang terus berjalan. Dan yang terakhir, legal view of capital, di mana dari segi hukum, modal diartikan sebagai modal saham suatu perusahaan yang dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Next. Nah, selanjutnya, bahwa sumber-sumber permodalan dapat dibagi menjadi dua sumber, yakni permodalan sendiri dan permodalan asing. Permodalan sendiri sama dengan kekayaan sendiri maupun sumber intern. Sumber tersebut berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, dan cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Sedangkan permodalan asing sama dengan kekayaan asing maupun sumber ekstern. Sumber tersebut berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun, sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Next. Dari uraian yang dijelaskan tadi, dapat dilihat perbedaan antara kekayaan sendiri dengan kekayaan asing. Perbedaan tersebut meliputi, pertama, kekayaan sendiri berasal dari pemilik, sedangkan kekayaan asing berasal dari pihak luar perusahaan. Kedua, kekayaan sendiri terikat secara permanen dalam perusahaan, sedangkan kekayaan asing terikat sementara. Yang ketiga, kekayaan sendiri mendapat bagian laba, sedangkan kekayaan asing mendapat bunga. Dan yang terakhir, kekayaan sendiri memikul risiko secara mutlak. Jika perusahaan menderita rugi, maka kerugian ini dibebankan terhadap kekayaan sendiri. Dengan beberapa perbedaan tersebut, dapat dilihat apa fungsi dari kekayaan sendiri, yakni meliputi pertama, sebagai garansi terhadap kekayaan asing. Kedua, sebagai modal sendiri. Ketiga, sebagai unsur pemikul risiko. Keempat, sebagai working capital atau modal kerja. Dan yang terakhir, sebagai alat penjaga likuiditas. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Next. Untuk menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan, maka pemimpin harus menjaga 5 unsur berikut. Yang pertama itu adalah soliditas, yang kedua likuiditas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat credit standing, dan yang kelima itu adalah rentabilitas. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah soliditas. Next. Yang dimaksud soliditas itu adalah besar kecilnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan karena mau dan mampu menepati segala kewajibannya. Ada 3 macam dari soliditas. Yang pertama itu adalah soliditas finansial, yaitu kepercayaan dalam bidang keuangan. Hal ini tergantung kepada jenis perusahaan atau kecakapan pemimpin, tabiat pemimpin. Faktor-faktor ini yang akan membawa pengaruh kepada besar kecilnya resiko perusahaan. Sebab apakah ada kemungkinan untuk yang diinvestasikan dalam perusahaan akan hancur atau hangus. Yang kedua itu adalah soliditas komersial, yaitu kejujuran para pemimpin dalam menepati perjanjian dagang. Janji harus ditepati
terutama dalam pelaksanaan segala persyaratan perjanjian antara perusahaan dengan pihak lain. Ini merupakan suatu syarat utama untuk keberhasilan perusahaan di kemudian hari. Dan yang ketiga itu adalah soliditas moral, di mana soliditas moral itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin perusahaan, apakah ada cacat dalam perilakunya. Oleh sebab itu, pada saat mengajukan permohonan kredit bank, biasanya diminta nama dan riwayat hidup dari pemimpin perusahaan. Next, unsur yang kedua itu adalah likuiditas. Pengertian dari likuiditas ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah likuiditas badan usaha. Ialah kemampuan badan usaha melunasi utang-utang yang jatuh tempo. Kemudian yang kedua itu adalah likuiditas perusahaan. Berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran atau penyediaan alat-alat lancar tepat pada waktunya guna melangsungkan proses dari produksi. Dan yang ketiga itu adalah likuiditas suatu aktiva, yaitu kemampuan suatu aktiva atau aset untuk dijadikan uang tunai pada waktu tertentu. Untuk melihat suatu badan usaha likuid atau tidak, disusun suatu neraca likuiditas atau daftar likuiditas. Kemudian dihitung rasio likuiditasnya, yaitu suatu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang jangka pendek yang dinyatakan dengan rumus jumlah aktiva lancar dikali 100%, kemudian dibagi dengan jumlah utang jangka pendek. Kemudian unsur selanjutnya itu adalah solvabilitas. Yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan. Oleh karena itu, solvabilitas itu berhubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan. Maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus didasarkan atas dasar nilai jualnya. Kemudian untuk rasio solvabilitas itu dihitung dengan rumus nilai jual aktiva dikali dengan 100% dibagi dengan jumlah seluruh utang. Jika rasio lebih besar dari 100%, maka perusahaan dianggap solvable. Artinya dapat membayar semua utang jika pada saat itu perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Unsur yang keempat itu adalah credit standing. Credit standing itu artinya kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena kepercayaannya. Jika soliditas, likuiditas, dan solvabilitas itu baik, maka credit standingnya itu akan baik. Ketiga unsur itu saling membantu. Dikemukakan 4 macam variasi hubungan antara likuiditas dan solvabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang liquid dan solvable. Ini merupakan suatu keadaan ideal yang terbaik bagi perusahaan dan juga untuk credit standing. Yang kedua, perusahaan yang liquid tetapi tidak solvable. Perusahaan ini biasanya berjalan terus karena dapat membayar utang-utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo, mungkin dengan cara gali lubang atau tutup lubang. Tapi akan mengalami kesukaran manakala perusahaan tidak sanggup membayar utang-utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang tidak liquid tetapi solvable. Perusahaan ini mempunyai aktiva yang besar tetapi sangat kurang alat liquid. Akibatnya itu perusahaan seringkali meminta penangguhan pembayaran utang. Dan yang keempat itu adalah perusahaan yang tidak liquid dan tidak solvable. Artinya perusahaan ini merupakan perusahaan yang terburuk kondisinya dan harus direorganisasi. Unsur yang terakhir itulah unsur rentabilitas, yang artinya perbandingan antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil. Pengertian dari rentabilitas ini mencakup 2 hal. Yang pertama itu rentabilitas badan usaha, ialah perbandingan antara pendapatan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan ini adalah pendapatan neto sesudah dikurangi pajak. Yang kedua, rentabilitas perusahaan ialah
perbandingan antara pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Ada dua jenis kekayaan yang terdapat dalam perusahaan, yaitu kekayaan sendiri dan kekayaan asing. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Presentasi kali ini kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.